Saya sudah 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat. Dah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki. Kalau bisa ya Allah lillahi ta'ala. Tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat. Rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Ibtidah Fatihah ayat rakaat kedua. Fatihah ayat di sujud terakhir. Allahu Akbar. Di situlah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak. Ya Allah, ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Kata Facebook. Facebook itu aja kerja. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah gak punya anak. Datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook itu hantu semua sih. Cuman Facebook yang baik ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet itu insyaallah. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak Allah, anak-anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak. Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya, bajunya baju kaos, pendek pula, celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas rukuk, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu taruh ke bawah. Pas sujud nampak LC, lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Nah, pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini? Heran saya. Saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tak bisa kalian menunjukkan lubang ciri. Syarat sah sholat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka sholatnya batal. Karena syarat sah sholat. Kalau batal imam, batal juga makmum. Jadi berimam semua orang yang terbuka. Mazhab LC itu. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, budak kecil. Emaknya baru batal. Tak kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal. Karena belum akil balik. Nenek-nenek, tengok dulu kalau cantik batal. Saya seorang supervisor. Supervisor ini pengawas di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Terpaksa lah itu namanya. Pak, ambil ini, saya tak mau. Terus saya jangan goda kami karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Zaman Nabi SAW datang seorang pemutih zakat. Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya. Ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Jadi utus Nabi untuk mutip zakat. Dia utus zakat di Yaman. Pergi kau kutip zakat di Yaman. Balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima, OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan akhirnya apa? Kita tidak lagi
Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat menjadi pengawas, ini nggak betul nih, ini salah ini, ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi ya, agak-agak betul. Hati-hati dengan gratifikasi. Pak Ustaz, saya sangat menyayangi orang tua. Saya pun sayang juga, bukan ente. Menyayangi anak, menyayangi suami dan sesama. Yang saya tanyakan, apakah saya salah kalau saya berharap doa dari orang tua, anak, suami dan sesama juga menyayangi saya, dan berharap mereka juga menyayangi saya? Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah mendoakan saya istiqomah dan husnul khatimah. Salahkah saya berharap doa jamaah? Udah, jamaah jawab. Tidak kata dia. Maka ibu berharap doa bapak, bapak juga berharap doa ibu. Kita berpisah dari majelis ini. Habis dari ini kita tak berjumpa, tapi sebenarnya kita masih tetap bersama karena bapak ibu selalu mendoakan saya. Apalagi kalau ayatnya pendek, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Walaupun bapak sukanya nonton ceramah Ustaz Hadi Hidayat, tapi menyebut nama tetap nama saya kan. Karena pernah ada orang qul huwallahu ahad, Allahu Hadi Hidayat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap bersama dalam doa. Da'autu li Syafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Yang berkata itu siapa? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kampungnya di Baghdad, meninggal 241 Hijrah. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali mendoakan Syafi'i 40 tahun. Mau orang Batam mendoakan saya 40 tahun? Macam sampai aja 40 tahun. Saya tak minta bapak ibu doakan saya 40 tahun. Doakan 4 kali aja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, besok. Doakan tak usah banyak-banyak. Ya Allah, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Jangan sekarang. Kasihlah sempatan agak-agak berapa bulan lagi. Cepat aja zaman ini kita mati. Bagaimana cara membimbing istri yang sering merasa jadi babu dalam rumah tangga? Kenapa kau suruh dia kerja semua? Kalau dia nampak cuci piring, bantulah dia. Piring banyak, bantu agak satu. Bantu satu. Kau bukan babu istriku, cuman kau kebetulan dapat suami yang susah macam mana. Kau doakan murah-murah rezeki, insya Allah nanti ku tambah satu lagi. Untuk menjadi kawan kau bisa. Apa kata kau? Ambilnya pisau tu langsung. Aslinya bapak carikan pembantu untuk menolong dia. Hukum aslinya. Tapi karena bapak susah, tak bisa menolong, paling tidak tolonglah dia dengan kata-kata. Sabar ya ma, sabar. Kau tak lama ini, tak lama. Tak lama kau susah macam ini. Ini udahlah tak bisa mencarikan pembantu, dibuatnya pula macam pembantu. Salah sakap sikit aja, pang biru gimana? Pang merah, gagal, habis gigi. Ustaz Somad, itu bini si pulang itu gigi tak ada asli lagi. Habis semua, marah sikit, tanggal. Perempuan yang dianiaya macam babu, macam budak ini, maka dia wajib melapor kepada walinya. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua atuk. Entah paham atuk, grandfather. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 wali. Maka wali tadi memanggil suami brengsek tadi. Brengsek. Itu anak gadis kami dulu di rumah itu macam Cinderella, tahu? Pakai sepatu kaca dia dulu di rumah kami. Sekarang sudah nikah sama kau, kenapa cuci piring aja kerja dia? Kenapa masak aja kerja dia? Maka mungkin dihajar. Oleh sebab itu maka kita doakan mudah-mudahan suami-suami ini punya duit banyak, insyaallah. Dan bisa dia membahagiakan anak yang dulu dikasih mertuanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang suami yang mengatakan aku ingin pisah selamanya melalui WhatsApp, apakah itu termasuk talak Pak Ustaz? Talak terbagi dua. Yang pertama talak sori. Talak sori itu jelas. Sori artinya jelas. Aku talak, kau talak. Talak itu artinya cerai, bukan ditolak ke sungai. Talak artinya tolak, pakai bahasa Arab. Tolak, 3. Tolak. Tapi kan orang kita payah nyebut tolak, apa talak? Tolak artinya lepas. Engkau aku talak artinya kau lepaskan dari ikatan. Kalau dia ucapkan begitu, hai ibu-ibu, hai perempuan, pahami dengan baik. Kalau suamimu berkata aku talak engkau, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Tolak sebagai tolak 1, tolak 2, tolak 3. Dia bukan metik, langsung lah. Dia manual itu 1, 2, 3. Nah, tapi ada satu lagi namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu apa? Tolak kinayah itu pakai bahasa kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Kalau ibu-ibu nanti disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah orang tua. Jangan pulang. Tanya dia, apa maksudnya itu?
Kalau dia bilang, enggak ada, aku tak ada maksud, aku cuma nyuruh kau balik aja, baliklah. Tapi kalau kata dia, maksudku aku sudah tak mau lagi, cuma aku segan aja nyebut tolak. Sebetulnya ada niat tolak dalam hatinya, maka jatuh tolak satu. Kalau sudah jatuh tolak satu, berapa lama dia masih bisa rujuk? 3 bulan. Jadi kalau jatuhnya tolak satu tanggal 20 September nih, 20 Oktober, 20 November, 20 Desember, 10 hari sebelum tahun baru, rujuk lah. Sebelum habis iddah 3 bulan. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan, mau rujuk juga, maka mesti akad nikah ulang. Cukup rukun syarat, wali harus ada, saksi ada 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Diakadkan balik sekali lagi macam pengantin baru dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Udah jelas? Insya Allah pengajian saya jelas. Ada pun orang yang bilang pengajian saya nggak jelas, tak ada duit beli paket ya. Potong-potongnya video. Orang potong ayam, dia potong video. Saya mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat, kedua orang tuanya dan orang tua mikirkannya dengan urusan dunia. Apa ini? Itu udah payah kali Pak. Gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pula memikir urusan dunia. Memanglah dunia ini sudah terbalik-balik. Coba tengok. Anaknya memikirkan akhirat untuk orang tuanya. Orang tuanya pula memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini nasibnya sama dengan nasib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya baik, bapaknya brengsek. Nabi Nuh, bapaknya baik, anaknya brengsek. Oleh sebab itu maka kita ingin bapaknya baik, anaknya baik, insyaallah. Amin. Oleh sebab itu maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, anakmu yang sudah hijrah, yang sudah pengajian, selalu mikirkan akhirat, jangan nyogok. Tapi dia pula menyuruh sogok. Kau sudah selesai S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3, pergi ikut PNS. Ini ku kasih 100 juta untuk nyogok. Ayah, ini haram nih. Apa haram-haram? Nanti kalau kau tak makan gimana? Sengaja Allah jauhkan perut lambung ini di bawah. Lambung sengaja dibuat di bawah, otak di atas, supaya jangan dalam pikiran kita itu makan. Jadi kalau ada orang tua, kau tak usah pikir kerja, tak usah, yang penting nanti kau makan. Songkok aja gak apa-apa, nepotisme tak apa-apa, korupsi tak apa-apa. Ini otak bapaknya otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Coba tengok udang, coba buka kepala udang, kan dekat otak sama lambungnya kan. Oleh sebab itu maka manusia ini dijauhkan Allah dari lambung, supaya jangan hanya memikirkan perut dan perut saja. Bapak-bapak yang anaknya sudah hijrah, mestinya kalian support anak-anak, kalian support anak-anak, bukan malah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bapaknya taubat, ibunya taubat, insyaallah. Amin. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua menyuruh ikut syuting. Jadi rupanya sekarang bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Sudah 2 kertas sudah mengadu orang tuanya kita betul. Na'udzubillah, memang akhir zaman, Mesti diundang Ustaz Zulkifli M. Ali kemarin, Ustaz akhir zaman. Sedangkan saya ini Ustaz awal zaman. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua saya nyuruh syuting. Karena saat itu saya harus buka aurat. Mestinya engkau yang menyuruh anak gadismu pakai hijab, Pak. Mestinya engkau yang nyuruh anak gadismu pakai baju panjang jubah supaya tak nampak lekuk tubuhnya, Bu. Ini syuting ini mau apa? Dicari duit. Duit itu untuk apa? Untuk makan, pakaian. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai, sakit, mati, stres, depresi, masuk yang kubur. Hanya sejengkal pikiranmu dalam pikiran. Oleh sebab itu maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang berkah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibat, halal dan baik.